Shalom saudara semua, kita kembali lagi di dalam ibadah minggu kita yang pasti akan memberkati kita karena ada tuntunan Tuhan di situ. Tetapi sebelumnya kita mulai dulu yuk dengan doa. Bapak, terima kasih buat hari yang Tuhan beri, karena kami tahu hari ini kami akan menerima tuntunan pimpinan dan pewahyuan dari Tuhan sehingga hidup kami tidak lagi sama, tetapi kami mengalami hidup dalam kuasa kebangkitan yang Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Sebab itu kami buka hati, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita langsung aja mendengarkan pewahyuan daripada Roh Kudus dalam tema bagaimana sekarang kita juga tetap masih di dalam momen ataupun juga tema kuasa kebangkitan. Saudara-saudari, dan ini adalah cerita tentang di mana Maria dijumpai oleh Tuhan Yesus saat Yesus bangkit. Kita baca aja Yohanes 20 mulai dari ayat 11 saudari ya. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Haleluya. Amin, saudara. Nah, saudara, Anda sudah tahu ceritanya bagaimana, tetapi sekarang kita akan melihat pertanyaan yang menjadi hal yang kadang kurang kita perhatikan adalah, ataupun juga mungkin kita perhatikan tapi kita tidak melihat alasannya, adalah kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria terlebih dahulu. Seharusnya adalah murid-muridnya yang 3,5 tahun telah mengikuti dia dan sudah berkali-kali Yesus katakan dia akan mati dan dia akan bangkit. Menjelaskan pada muridnya atau menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit, pertama kali pada muridnya adalah satu hal yang masuk akal. Tetapi kenapa Maria? Saudara-saudari, saya percaya ada maknanya, ada maksudnya. Yuk kita ngelihat dulu Maria Magdalena ini, saudari. Di dalam firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 39 ayat sampai 42, suatu ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, ya, dikatakan di sini Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dan Marta berkata pada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari, apa yang dilakukan Maria di sini adalah Maria bukan berusaha dahulu untuk melayani Yesus, tetapi dia mengizinkan Yesus melayani dia. Maria mengizinkan Yesus melayani dengan kuasa firman-Nya, saudari. Ketika kita berusaha untuk melayani Yesus tanpa diisi dahulu, dilayani dulu, artinya kita diberikan diisi kebenaran lebih dahulu, maka hasilnya adalah kita akan melayani dari kemampuan kita, sumber kita, dan ujung-ujungnya adalah seperti Marta, akan timbul kemarahan, kepahitan, menyalahkan orang lain, saudari. Hanya satu hal yang penting, yaitu pertama adalah mengizinkan Yesus melayani kita. Jadi Anda melihat Maria mengizinkan Yesus melayaninya dengan firman, sehingga akhirnya Marialah yang bisa akhirnya melayani Yesus dengan minyak narwastu murni untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Dan pada saat disalib, Maria Magdalena tetap ada bersama Yesus untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Tapi Marta tidak disebut saat itu, saudari.
Oleh sebab itu, untuk kita mengalami kuasa kebangkitan, untuk kita bisa efektif, untuk kita bisa memberi yang terbaik pada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita, izinkan Yesus melayani diri kita terlebih dahulu dengan segala kebaikannya. Saudara-saudari, apa yang diberitakan Yesus kepada Maria adalah kabar baik. Aku telah bangkit, lalu kemudian dia memberitakan tentang sesuatu perubahan. Dia katakan, beritakanlah kepada saudaraku bahwa aku pergi ke Bapakku dan Bapamu. Ini suatu kabar baik, bukan? Sebab itulah hal yang pertama yang bisa kita lakukan dengan kebangkitan ini adalah mengizinkan Yesus melayani kita, sehingga kita mengenal, menerima segala kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah prinsip pohon kehidupan. Yesus adalah pohon kehidupan. Adam yang pertama jatuh karena pohon pengetahuan baik dan yang buruk, yang jahat, saudari. Tetapi sekarang kita menerima Yesus yang bangkit, yang adalah menjadi pohon kehidupan kita. Pohon kehidupan kita dicangkokkan, saudari. Jadi suatu carang dicangkokkan, maka yang dibutuhkan adalah carang itu menerima dulu apa yang dialirkan, hal-hal yang baik yang dialirkan oleh batang pokoknya itu. Maka ketika dia semakin bisa menerima aliran-aliran ke hal-hal yang baik, zat-zat yang baik, nutrisi yang baik, maka akhirnya ranting itu akan berkembang, berbunga, akhirnya berbuah, saudari. Amin. Inilah, saudara-saudari, ingat bahwa awal dari pertama kejatuhan Adam dan Hawa adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Akibatnya ketika Adam dan Hawa memakan pohon pengetahuan baik dan jahat adalah dalam Kejadian 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Adam, karena pohon baik, pengetahuan baik dan jahat itu, melihat Allah dan menjadi takut. Kenapa dia takut? Dia sadar bahwa akan ada penghukuman. Kesadaran dia bukan lagi Allah yang memelihara dia, tetapi juga adalah Allah yang menghukum dia. Kesadaran dia adalah dia takut. Bahkan Anda melihat kemudian kejadian selanjutnya adalah manusia, kesadaran manusia ketika makan buah pengetahuan baik dan buruk, kemudian dengan Kain dan Habel, mereka takut dihukum, dibinasakan oleh Allah sendiri, saudari. Padahal Allah adalah Bapa, kekasih mereka. Kesadaran mereka adalah tentang kegelapan, ketakutan, saudari. Jadi hal inilah Adam kemudian karena makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, melihat Allah sebagai terang dan gelap, pemelihara dan juga penghukum, Bapa yang mengasihi tapi juga membunuh, membinasakan. Sehingga kesadarannya saat itu adalah Allah adalah yang mengadili. Makanya dia sembunyi. Kesadaran adalah dia nggak layak karena dia telah melanggar, saudari. Amin. Tetapi Anda ngelihat ketika Yesus bangkit, dia menjadi pohon kehidupan, maka kesadarannya adalah pengenalan akan Tuhan yang benar. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau sebelumnya Adam mengenal Allah sebagai terang dan juga gelap, pemelihara dan penghukum, kekasih dan pembunuh, maka sekarang dalam firman Tuhan, Yesus sendiri yang adalah pohon kehidupan mengatakan, dalam Allah tidak ada kegelapan sama sekali. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yesus datang supaya kita punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, bukan untuk mengambil, bukan untuk menghukum, tapi bahkan Yesus memberikannya dengan berkorban. Dia bukan mau membinasakan kita, tetapi dia mengorbankan dirinya karena dia sangat mengasihi kita, saudari. Yesus memberikan Allah sebagai terang yang tidak ada kegelapan, pemelihara dan pemberi hidup, kekasih yang mengasihi kita, artinya yang rela berkorban. Sehingga kesadaran kita
Dengan kebangkitan ini, kebangkitan Yesus adalah Allah kita adalah Allah penebus, sumber yang baik. Kesadaran kita adalah karya Dia yang mati buat kita untuk melayakkan kita. Bukankah firman Tuhan dikatakan dalam Roma 4 ayat 25 bahwa Yesus telah mati diserahkan karena dosa-dosa kita, menebus dosa kita, kesadaran kita adalah penebus, dan dibangkitkan karena pembenaran kita, karena karya Dia kelak. Maka kita telah dibenarkan oleh karya Yesus. Di dalam firman Tuhan yang lain, kemudian dalam Roma 3 ayat 24, oleh kasih karunia kamu dibenarkan, bukan oleh perbuatan kita, dalam penebusan Kristus Yesus, karya Tuhan Yesus. Dialah yang menebus kita, yang rela berkorban. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Tidak ada lagi, Allah tidak menghukum kita, saudari. Allah tidak mau membinasakan kita, tidak. Firman 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita adalah Allah pemelihara, pemberi hidup, Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan, saudari. Jadi ketika Yesus bangkit dari maut, kita sudah dibenarkan jadi orang benar. Bagaimana sekarang sikap kita? Bagaimana pola pikir kita, saudari? Itu pertanyaannya. Buat saya adalah tuntunan Tuhan hari ini, hari-hari ini, ketika Anda menyadari Yesus bangkit dan Anda telah menjadi orang benar, dosa Anda telah ditebus, Yesus memperlihatkan siapa Allah sesungguhnya. Oleh sebab itu, hari-hari ini, hiduplah dengan kesadaran bahwa kita menerima kelayakan dari Yesus. Bukan kesadaran ketidaklayakan kita, tapi kita menerima kelayakan dari Yesus dan menerima segala aliran kebaikan dari Dia. Dia yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia menyembuhkan kita. Dia yang juga membela kita. Dia yang bertempur melawan musuh-musuh kita, dan musuh yang paling tidak bisa dikalahkan maut, Dia sendiri yang mengalahkan. Dan Dia berikan kita hidup dalam segala kelimpahan, saudari. Amin. Itulah Tuhan kita, saudari. Nah, saudara, kita balik lagi. Kemudian apa lagi? Bagaimana lagi sekarang yang Tuhan mau? Saudara, kita lihat tadi dalam firman Tuhan Yohanes 20 ayat 14-17. Saudara, kita lihat. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Siapa? Maria Magdalena. Melihat Yesus tetapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Kapan Maria mulai kenal bahwa itu Yesus? Ketika Yesus berbicara, berkata kepada dia, Maria. Baru dia kenal. Kemudian kata Yesus kepadanya, jangan pegang aku. Kemudian, ya, aku belum pergi kepada Bapa, pergilah pada saudara, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Saudara-saudari, ini ayat banyak hal yang bisa diwahyukan, tetapi kita akan melihat apa yang Tuhan mau ngomong. Yang saya kasih ke warna merah dan biru di sini, saudara-saudari. Saudara-saudari, menarik bahwa Maria Magdalena melihat tetapi tidak kenal, tidak tahu itu Yesus. Tetapi saat Yesus berkata, memanggil namanya, ingat, Yesus telah menjadi gembala dan gembala mengenal nama kita. Saudara-saudari, ya. Dan ingat, lihat, ayat-ayat ini penuh dengan kata Yesus kepada Maria, kata Yesus dengan memberitahukan kebenaran, kata Yesus lagi untuk kepada saudara-saudaranya ataupun murid-muridnya, saudari. Jadi Anda melihat ada hal yang dilihat, Maria melihat, tetapi dia tidak kenal. Tetapi ketika Yesus berkata, dia kenal. Ada pesan yang tersembunyi di sini, saudari. Tuhan mau sekarang bagaimana? Ketika Yesus bangkit, saudari, berhentilah bersandar pada apa yang terlihat, namun mulai bersandar pada perkataan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau ngomong buat kita saat ini. Lewat peristiwa Maria melihat ataupun mendapati Yesus bangkit, saudari. Dengan mata jasmani dia nggak bisa kenal itu Yesus. Dan ini juga terjadi, bukan, saudari? Ketika dua murid berjalan ke Emmaus, mereka berjalan bersama Yesus, tetapi mereka nggak kenal itu Yesus.
Pada akhirnya mereka mengerti itu Yesus ketika Yesus menerangkan firman-Nya. Setelah Yesus menerangkan firman-Nya, baru Yesus mau menyatakan dirinya, saudari. Menarik dikatakan di sini bahwa Yesus berkata, ya, jangan sentuh aku, jangan pegang aku. Saudari, saya nggak melihat ada makna lain tentang ini, tetapi menarik perkataan Yesus, jangan engkau memegang aku. Dan saya mau melihat ada suatu hal yang tersembunyi di sini. Kata jangan engkau menyentuh aku artinya juga berkata begini, saudara-saudari, jangan engkau bersandar kepada yang dilihat. Amin. Saudara-saudari, Yesus mau kita tidak bersandar kepada sesuatu yang terlihat atau fisikal. Sebab itulah yang tadi saya katakan ketika dia menjumpai dua orang murid di Emmaus, mereka nggak mengenal dia ketika berjalan, tetapi setelah dia menjelaskan firman tentang dirinya, baru tersingkap, saudari. Makanya dalam Yohanes 20 ayat 29 ketika Thomas bilang, kalau aku belum mencucukkan kaki, aku belum melihat, belum mencucukkan tanganku ke dalam lubang pakunya, aku nggak percaya. Yesus akhirnya menampakkan diri dan dia kasih unjuk, dia kasih kesempatan Thomas menunjukkan jarinya kepada bekas lubang pakunya. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada apa yang tertulis di firman. Saudara-saudari, Yesus akan naik ke surga, tinggal di surga. Sehingga momen ataupun saat yaitu dia bisa dilihat dengan kasat mata akan segera tidak ada lagi. Tetapi kita harus mulai dengan melihat dengan mata iman, percaya dengan iman, saudari. Amin. Nah, kita akan melihat, saudari, ya, kejadian di dalam 1 Raja-Raja ayat 17, 8 dan 9. Tentang Elia, saudari. Elia saat itu disuruh oleh Tuhan untuk menghentikan hujan tidak ada lagi di kerajaan Ahab saat itu, saudari. Dan kemudian ketika ayat 8 dan 9, 17, pasal 17 ayat 8 dan 9, ketika firman Tuhan datang kepada Elia dan berkata, pergilah masuk ke Sarfat, masuk ke wilayah Sidon, diam di sana. Itu daerah musuh. Elia memulai dengan iman, dengan percaya, dengan kesadaran itu Tuhan. Dia pergi, saudara, nggak takut. Sebelumnya, ketika masa kering, saudara, Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit. Di situ aku akan suruh burung gagak pelihara engkau. Dia pergi, saudara, karena dia dengar firman Tuhan dan dia percaya kepada firman Tuhan. Artinya Elia memulai dengan iman, bukan dengan melihat. Kalau melihat itu daerah musuh, dia akan dipengaruhi dengan keadaan. Kalau melihat, dia pikir nggak mungkin burung gagak bisa kasih dia makan. Tapi karena kesadarannya akan ada Allah, ada Tuhan, maka Elia punya iman. Tetapi kemudian, saudari, perjalanan berlangsung, kemudian di dalam 1 Raja-Raja 19, ketika Elia sudah mengalahkan Nabi Baal, 450 Nabi Baal, saudari, dan hanya satu perkataan, satu kalimat daripada Isabel, seorang istri raja saja, seorang wanita yang berjanji akan membunuh daripada Elia langsung down. Tetapi bukan dimulai dengan perkataan daripada Isabel itu, tetapi dimulai ketika Elia, kita ngelihat dalam 1 Raja 19 ayat 10, dia berkata kepada Tuhan ketika tanya, sedang apa engkau di sini? Elia jawab, inilah yang dia selama ini, setelah dia melalui dengan iman, memulai dengan iman, ternyata dia mulai shift, dia mulai berubah, saudara. Dia bilang, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia mulai melihat pada dirinya, bukan melihat kepada Tuhannya. Allah semesta alam, karena orang Israel, dia melihat keadaan sekelilingnya. Meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, keadaan, membunuh nabi-nabimu, apa yang dilakukan musuh. Dia mulai melihat apa yang dilakukan musuh. Kemudian dia melihat lagi pada dirinya. Aku seorang dirilah. Saudara-saudari, Elia mulai dengan kesadaran akan ada Tuhan. Namun kemudian dia berjalan dengan apa yang dia lihat dan kesendiriannya. Dimulai dengan kesadaran ada Tuhan, tapi kemudian dia lanjutin, mana Tuhan?
Karena dia mulai berjalan dengan penglihatannya. Dia melihat keadaan sekeliling, dia melihat pada dirinya dan kepada kesendiriannya, saudari. Hasilnya adalah dia mengalami tertekan depresi. Dia jadi negatif, dia merasa nggak percaya diri. Dari sebelumnya dia percaya diri ketika melawan Nabi Baal. Dia percaya diri sekali, saudari. Tapi sekarang dia rendah diri. Dia nggak berguna, dia bilang dia sama aja kepada nenek moyangnya. Dia putus asa, dia mau mati, dia terluka. Dan akhirnya dia ngelihat hanya awan kelabu, saudari. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Di dalam Raja 19 ayat 11-12. Lalu dikatakan begini, saudara. Lalu firman-Nya, keluarlah, berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuatnya membelah gunung-gunung, memecah bukit, batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu, saudari. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 12-13, tapi saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih cocok. Kemudian datanglah api, tapi Tuhan tidak berada dalam api itu. Sesudah itu suasana menjadi senyap. Lalu terdengar suatu suara yang kecil, lembut. Ketika Elia mendengar suara itu, ia menutup mukanya dengan jubahnya. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan. Ada kehadiran Tuhan. Maka terdengarlah suara Tuhan. Elia, sedang apa kau di sini? Saudara-saudari, Tuhan menenangkan hati Elia, bukan dengan api, dengan gempa, dengan angin yang kencang, tetapi dengan suara yang kecil, lembut. Ini menunjukkan suatu kelembutan dan kasih, gentleness and love. Saudara, bukankah ini yang terjadi ketika Yesus bangkit dari maut, saudara? Dia nggak hingar-bingar. Dia datangi murid-muridnya. Dia nyatakan kasih di tepi Danau Tiberias. Dia datang dengan kelembutan. Dia sediakan makanan. Lalu dia mulai berkata dengan menjangkau kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Lalu dia mulai memberikan pemberian, gembalakan domba-dombaku. Padahal Petrus tidak layak karena baru saja menyangkal Yesus, dan dia tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape, hanya filio. Jadi setelah Yesus bangkit, saudari, Anda ngelihat dia menyatakan kasihnya kepada Thomas. Ketika Thomas nggak percaya sebelum mencucukkan, dia nggak marah. Dia tetap, saudari, kasih kesempatan Thomas. Dan inilah, setelah Yesus bangkit, saudari, Tuhan datang menyatakan kasihnya dan pemberiannya. Dia memberikan kepercayaan kepada Petrus dan juga kepada murid-muridnya yang lain, saudari. Jadi Anda lihat, setelah Yesus bangkit, Tuhan datang untuk menyatakan kasih dan pemberiannya, pelayanan kasih karunia, pernyataan kelembutan, pernyataan kasih, pernyataan diri dia yang adalah kasih kepada kita semua. Lewat suara lembut firman yang membuat dan membawa hal-hal besar. Saudara, banyak orang mau cari Tuhan, melihat hal-hal yang besar, mujizat yang besar, ya, kuasa-kuasa yang besar. Salah? Enggak. Tetapi hati Anda ditenangkan ketika Anda mulai mengenal Tuhan yang datang dengan kelembutan kasih dan pemberiannya, saudari. Jadi bagaimana sekarang? Buat saya bagaimana sekarang adalah, pertama tadi, hiduplah dengan kesadaran bahwa kita menerima kelayakan dari Yesus, bukan kelayakan dari kita. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Hidup dengan kesadaran bahwa kita menerima segala aliran kebaikan dari Tuhan. Tuhan gak ngambil, Tuhan justru memberi. Bahkan dirinya aja dia berikan buat kita, apalagi yang dia tahan. Hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan tuh hadir menyertai kita. Walaupun mungkin gak kelihatan, walaupun mungkin dengan bentuk angin sepoi.
bukan sesuatu yang kelihatan, tetapi Tuhan hadir. Ketika Elia beralih dari kehadiran Tuhan kepada kesadaran diri, maka dia mulai resah, dia mulai ke depresi, saudari. Oleh sebab itu, sadarilah penyertaan Tuhan yang hidup. Bukan menyadari keadaan, kesadaran pada keadaan. Ketika Petrus berjalan di atas air, saudara, saat itu dia menyadari dengan firman Tuhan dan kehadiran Tuhan, tetapi ketika dia mulai menyadari sekelilingnya, dia tenggelam. Saudara-saudari, menyadari keadaan sekeliling dan keadaan diri kita membuat nabi yang paling besar, rasul yang paling besar, tenggelam dan gagal. Tapi menyadari kehadiran Tuhan yang hidup dalam kehidupan mereka membuat mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, mengalami hal yang luar biasa. Dan itu pun terjadi pada kita. Hari-hari ini, kita lebih sering menyadari keadaan sekeliling dan keadaan kita daripada penyertaan Tuhan yang hidup. Allah yang hidup kita, Allah yang bangkit, yang telah mengalahkan segala sesuatunya, telah menyertai kita senantiasa, ada bersama kita senantiasa, saudari. Sadari itu senantiasa. Lalu kemudian sadarilah perkataan firman Tuhan. Jangan perkataan musuh, jangan perkataan dunia. Dunia akan memperlihatkan Anda sedang doom, Anda sedang bahaya, Anda sedang dalam keadaan yang kacau, Anda sedang di dalam, tidak ada bisa yang menyembuhkan Anda, tidak ada yang bisa menolong Anda di dalam masa depan yang kacau. Tapi perkataan firman Tuhan sekecil apapun juga tidak akan dilewati Tuhan. Semua pasti digenapi Tuhan, saudari. Janji yang terkecil, yang suaranya kecil, artinya sepertinya aku nggak pernah dengar ini, atau apa iya ya buat aku, seolah membuat Anda ragu, itu pasti digenapi Tuhan sekecil apa. Oleh sebab itu, hiduplah dengan kesadaran bahwa firman Tuhan sekecil apapun juga, janji Tuhan sekecil apapun juga pasti digenapin. Karena Dia yang telah menang atas segalanya, sekarang berkuasa di bumi dan di surga, empunya segala sesuatu, dan Dia ada untuk selalu menyertai Anda dan saya. Entah kita lihat, entah kita rasakan, tapi firman Tuhan menyatakan Dia ada buat kita. Amin, saudari. Hari-hari ini saya mengundang kita semua untuk hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Dia hadir buat kita. Firman Tuhan menjanjikan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan sukacita, kelimpahan kemakmuran. Ingat, kemakmuran bukan identik dengan uang. Banyak orang punya uang tetapi tidak bisa bahagia, saudari. Kemakmuran membuat Anda penuh sukacita dan bahagia. Kemakmuran tidak sama dengan uang, saudara. Ya, nanti kita akan bicarakan itu, tetapi Tuhan telah menyediakan masa depan penuh dengan harapan buat Anda dan saya. Apapun yang dikatakan dunia, tetapi dengar firman Tuhan itu. Dan Tuhan mau menyembuhkan dan telah menyembuhkan Anda. Hari ini, jangan sadar pada keadaan kita yang penuh dengan tekanan ataupun keadaan diri kita yang penuh dengan kekurangan. Tapi mulai sadarlah akan karya Yesus yang melayakkan kita, yang sehingga kita dicakupkan, dibenarkan, sehingga layak untuk dialirkan segala yang baik dari Tuhan. Dan saudara-saudari, janji Tuhan ya dan amin, termasuk kesembuhan, pemulihan keluarga, pemulihan daripada jiwa Anda, depresi Anda, apapun juga. Anda mau terima itu? Yuk, kita doa, kita sepakat dengan memandang kepada Tuhan, bukan saya. Arahkan tangan Anda kepada saya, kita sama-sama, bukan tentang saya, tetapi kita menerima aliran dari Tuhan, yang adalah pohon kehidupan. Yesus, Engkau adalah pohon kehidupan. Di dalam Engkau kami terima aliran kesembuhan bagi setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Daripadamu kami menerima aliran kemerdekaan bagi mereka yang terikat, sehingga mereka dimerdekakan dari cengkeraman segala obat-obatan,
seks, ataupun juga ketergantungan apapun juga. Daripadamu kami terima kemerdekaan daripada kungkungan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga mereka dan kami semua tidak lagi mengalami depresi, stres, tetapi kami mengalami sukacita dan damai sejahtera. Karena Engkau sudah alirkan itu buat kami, Tuhan Yesus. Dan kami terima semua itu. Kami terima aliran pemulihan. Kami terima aliran segala kecukupan daripadamu, Tuhan. Karena itulah yang Tuhan berikan. Gak perlu kami rasakan, tetapi kami imani. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami terima semua yang daripadamu. Haleluya. Amin. Anda yang telah berdoa bersama-sama dengan saya, yakin Anda sudah terima semua aliran yang Tuhan berikan, janjikan, dan firman Tuhan janjikan. Dan Yesus sudah bayar semuanya itu buat Anda dan saya. Yakin itu semua. Tuhan berkati kita semua. Amin.